khawatir dengan lukanya Julian, Safira mengambilkan boneka yang diberikan Julian dan diletakkan di antara Julian dan Safira. Julian tidak terima. Julian marah dan melempar boneka yang diletakkan Julian. Julian tidak mau ada di antara mereka. Julian ingin memeluk Safira, sedangkan Safira tidak ingin dekat dengan Julian. Safira khawatir jika dirinya akan menyenggol luka Julian. Safira melakukan seperti yang dilakukan Mama Gina agar lukanya Julian tidak tersenggol oleh Safira. Tapi Julian tidak terima. Julian membuang boneka yang diletakkan oleh Safira. Sedangkan di sini Dania kembali kepada Yuda dan bercerita banyak kepada Yuda bahwa saat ini Dania sedang membantu Safira dan Julian agar Om Romi segera ditangkap dan mendekam di kantor polisi. Dan disinilah kesempatan Dania agar bisa bercerai dari Om Romi. Yuda pun sangat kaget. Yuda tidak mau jika Dania berhubungan kembali dengan Romi. Apalagi Romi mengetahui bahwa Dania lah yang telah menjebaknya dan ingin menjebloskannya ke kantor polisi. Saat ini Romi sedang marah besar kepada Dania karena sudah tega melaporkannya ke kantor polisi. Kali ini Yuda akan melindungi Dania. Yuda mewariskan semua harta dan perusahaannya kepada Dania agar Dania yang mengelolanya dan agar Dania menjadi wanita yang mandiri. Dan Yuda juga akan memberikan bodyguard kepada Dania. Dan di sini Yuda sudah dinyatakan meninggal dunia. Yuda tidak akan bisa mengurus perusahaan lagi, sehingga Yuda memberikan kepada Dania agar Dania yang mengurus dan mengelola perusahaan Yuda agar perusahaan itu tetap berjalan. Sedangkan di sini Rafael masih selalu melindungi Om Romi. Rafael takut jika Romi ketangkap, maka Romi akan mengakui semuanya bahwa Rafael lah yang telah menyekap dan mengubur Yuda hidup-hidup. Romi juga begitu. Romi menemui Rafael, menganggap bahwa hanya Rafael lah yang dapat membantunya saat ini agar Romi tidak jadi di penjara. Sedangkan Rafael, tanpa dibilang Romi pun, Rafael akan membantunya. Rafael tahu bahwa Romi sangat licik, dan jika Romi akan ketangkap dan dilaporkan ke kantor polisi, maka Romi akan membongkar semua kejahatan Rafael, terutama mengenai Yuda. Dan bukan hanya itu saja, Romi akan membongkar semua pembunuhan kedua orang tua Safira dan Dania, yaitu Pak Gunawan di balik semua ini. Maka seperti yang dikatakan Romi, jika saya harus ditangkap, maka semua yang telah melakukan kejahatan harus sama-sama masuk ke sel tahanan kantor polisi. Itulah janjinya Romi. Di rumah Mama Gina, Mama Gina tidak percaya bahwa Romi ingin membuat Andromeda Gemilang hancur dan bangkrut. Mama Gina meminta bukti kepada Alpa. Mama Gina marah karena sudah menuduh Romi seperti itu. Mama Gina tidak terima. Lalu Alpa memberikan bukti kepada Mama Gina. Julian juga mengatakan bahwa Fadli sudah mentransfer sejumlah uang yang begitu banyak kepada Tante Wulan, kepada rekening Tante Wulan. Dan Fadli juga mengakui bahwa Romi lah yang telah menyuruhnya karena Romi kesal ingin membuat Julian perusahaan Andromeda Gemilang bangkrut saat ini. Dan Alpa pun memberikan bukti kepada Mama Gina. Dan setelah Mama Gina melihat bukti tersebut, bukti transferan, bahwa bukti transferan itu mengarah kepada Tante Wulan, Mama Gina sangat terkejut. Mama Gina tak menyangka bahwa Tante Wulan sudah bekerja sama dengan Romi. Tante Wulan pun menjelaskan. Tante Wulan juga ikut terkejut. Bagaimana Romi bisa ikut mencampurkan Wulan dalam korupsinya ini. Diselingkuhi tapi justru malah dilibatkan dalam kasus korupsi ini. Mama Gina meminta keterangan kepada Tante Wulan. Apakah benar Tante Wulan ikut korupsi di korupsi perusahaannya Julian? Tante Wulan mengelak ya. Tante Wulan tidak terima kepada Romi karena telah menfitnahnya. Berulang kali Romi telah membuat kesalahan kepada Tante Wulan. Tante Wulan mengatakan jika Romi pernah membuka rekening atas namanya untuk dipakai Om Romi. Dan Tante Wulan pun menghubungi Om Romi untuk memintai keterangan dan menjelaskan bahwa Tante Wulan tidak ada terlibat
atas kasus korupsi di perusahaan Andromeda Gemilang. Saat ini pun Romi sangat kaget dan sangat ketakutan ya, bahwa semua kesalahan dan kejahatan dan kebusukannya telah diketahui semua keluarga Julian, termasuk Mama Gina dan Tante Ulan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk Romi untuk baikan lagi sama Tante Ulan karena semua kejahatannya telah terbongkar. Julian membongkar di hadapan Mama Gina dan di hadapan Tante Ulan. Romi semakin panik dan semakin ketakutan saat ini. Romi tidak mau masuk ke dalam sel penjara. Romi tidak mau berhubungan dengan polisi. Tapi kali ini Romi harus mempertanggungjawabkannya karena Romilah yang telah mengkorupsi keuangan perusahaan Andromeda Gemilang, sehingga perusahaan Andromeda Gemilang diambang kehancuran dan diambang kebangkrutan saat ini. Romi akan meminta tolong kepada Rafael agar semua kejahatannya dilindungi oleh Rafael. Sedangkan Julian tidak akan terima jika Romi kali ini bebas. Julian memastikan bahwa kali ini Romi harus mendekam di kantor polisi. Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Kalian semua sangat luar biasa. Terima kasih. Salam bahagia. Bye-bye.